Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas C tahun 2020. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pengajaran remedial. Adapun disajikan skema produk pelaksanaan pengajaran remedi dan rincian penjelasannya dijelaskan dari buku Psikologi Pendidikan Makmum 2012. Prosedur dari pengajaran remedial yang pertama yaitu menelaah kembali kasus dengan permasalahannya. Nah, secara pokok langkah ini adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih definitif mengenai karakteristik kasus serta permasalahannya dan gambaran yang lebih definitif mengenai fasibilitasi alternatif tindakan remedi yang direkomendasikan. Prosedur yang kedua yaitu menentukan alternatif pilihan tindakan. Nah, dari hasil penelaahan yang dilakukan pada langkah pertama tersebut akan diperoleh simpulan mengenai dua hal pokok. Yang pertama, karakteristik khusus yang akan ditangani secara umum dapat dikategorikan pada salah satu dari tiga kemungkinan. Yang pertama, kasus yang bersangkutan dapat disimpulkan hanya memiliki kesulitan dan menemukan dan mengembangkan pola strategi, metode, teknik belajar yang sesuai, efektif, dan efisien. Kemudian kasus yang bersangkutan dapat disimpulkan di samping memiliki kesulitan dalam menemukan dan mengembangkan pola strategi, metode, dan teknik belajar yang sesuai, efektif, dan efisien. Kemudian kasus yang bersangkutan telah memiliki kecenderungan ke arah kemampuan menemukan dan mengembangkan pola-pola strategi atau metode teknik belajar yang sesuai, efektif, dan efisien, tetapi terhambat oleh kondisi ego-emosional, potensi fungsional, sosial psikologis, dan faktor instrumental lainnya. Kemudian hasil penelaahan yang kedua yaitu alternatif pemecahannya mungkin lebih strategis jika melakukan secara berikut. Yang pertama, langsung kepada langkah pelaksanaan pembelajaran remedial. Misal jika kasusnya termasuk kategori yang satu, pada langkah penelaahan kembali kasus dengan permasalahannya. Kemudian harus menempuh dahulu langkah layanan BK sebelum lanjut ke langkah pelaksanaan pembelajaran remedial. Jika misalnya kasusnya termasuk kategori 2 atau 3, pada langkah penelaahan kembali kasus dengan permasalahannya. Selanjutnya, prosedur pembelajaran remedial yang ketiga yaitu dengan layanan bimbingan dan konseling atau psikoterapi. Nah, langkah ini pada dasarnya bersifat pilihan bersyarat ditinjau dari kerangka keseluruhan prosedur pembelajaran remedial. Sasaran pokok yang hendak dituju oleh siswa bebas hambatan dan ketegangan batinnya untuk kemudian siap sedia kembali melakukan kegiatan belajar secara wajar dan realistis. Nah, prosedur pembelajaran remedial yang keenam yaitu mengadakan reevaluasi dan rediagnostik. Nah, hasil langkah pengukuran prestasi belajar kembali harus ditafsirkan dan timbangkan kembali dengan menggunakan cara dan kriteria untuk proses belajar mengajar. Hasil penafsiran dan pertimbangan ini melahirkan tiga kemungkinan kesimpulan. Yang pertama yaitu kasus menunjukkan peningkatan prestasi dan kemampuan penyelesaian dirinya, namun belum sepenuhnya memadai kriteria keberhasilan minimal yang diterapkan. Kemudian yang kedua yaitu kasus menunjukkan peningkatan prestasi dan kemungkinan menyelesaikan dirinya, namun belum sepenuhnya memadai kriteria keberhasilan minimal yang diharapkan. Kemudian yang ketiga itu kasus belum menunjukkan perubahan yang berarti baik dari segi prestasi maupun penyelesaian dirinya. Kemudian prosedur yang ke-7 yaitu tugas tambahan. Langkah ini diperlukan jika memang ada kasus seperti yang kedua dan persyaratan terpenuhi seperti untuk langkah ketiga dari kasus sebelum menunjukkan perubahan yang berarti, antara lain ada atau tidaknya kesempatan pada pihak guru dan siswa, daya dukung teknis, serta sarana penunjang yang diperlukan. Nah, secara pokok langkah ini adalah agar hasil
remediasi itu lebih sempurna dengan diadakan pengayaan dan pengukuhan. Berbagai bentuk cara dan instrumen dapat digunakan, misalnya dengan cara pengusahaan untuk pemecahan soal tertentu, pengajaran proyek kecil tertentu, atau membaca dan menganalisis artikel tertentu dan sebagainya. Kemudian hasil harus dilaporkan kembali kepada guru untuk dinilai seperlunya sebelum yang bersangkutan selesai atau diperkenankan melanjutkan ke program pembelajaran selanjutnya. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai prosedur pengajaran remedial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.